Berarti beda kesaksiannya nih ya? Ya, Beda. dan dia mengatakan bahwasannya posisi mereka berdua itu bukan di bahu jalan seperti yang dikatakan di BAP. Kronologi dari Pak Rudiana langsung berkaitan dengan kasus Vina sama Eki, Pak. Gini, mohon maaf besar pura-pura saya terima wawancara karena memang sementara saya pengen tenang dulu. Siap. Ya, tapi nanti ke depan pasti kita ada. Gitu ya. Iya. Nungguin suaranya ya? Emang suara rakyat kecil didengar? Gila. Oke, selamat datang kembali. Ini bukan kesalahan speaker kalian, bukan kesalahan audio dari kita. Kita cuma mau Bukan salah mic-nya juga ya? mic-nya enggak Salah. mic-nya enggak salah. Yang salah itu nggak boleh jadi orang susah. Iya. Kalau jadi orang susah, jadi rakyat kecil, kita ditindas terus. Itulah nasibnya. Ngomong-ngomong belum opening nih. Opening dulu. Kok. Silakan Kang. Silakan kok. Halo selamat datang semua, kembali lagi di Kokang Journey. Ya, seperti biasa saya Akang dan Koko. kita hari ini terbalik. Ya. Mau terbalik. Ngomong apa? Ngomong naon sih ya? Iya. Clear. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita mau ngebahas sesuatu yang lagi-lagi apa Kang? Final lagi ya? Final lagi. Terkait permasalahan TKP fiktif Kang. Oke. Jadi kita mau sedikit ngebahas ya Kang dari data yang kita dapat ya. Betul Kang? Oke, boleh. Jadi gini Kang, ada informasi yang beredar bahwasannya TKP Vina itu katanya kan pada saat di BAP adanya persis sebelum di flyover sebelah kiri. Ya. Dalam artian di bahu jalan ya. Ya kan? Dan ternyata setelah ada pengakuan dari saksi Pak Suroto yang pengakuannya itu dia yang pertama kali menolong Vina dan Eki. Berarti Dan dia beda kesaksiannya nih ya? Ya, Beda. dan dia mengatakan bahwasannya posisi mereka berdua itu bukan di bahu jalan seperti yang dikatakan di BAP. Oh, berarti Adanya di pembatas jalan. oh, pembatas jalan. Oke. Iya, Iya. tapi di bawahnya bukan di tengah-tengahnya itu, di bawah trotoarnya itu. Seperti yang kita lihat di gambar. Ini kan Pak Suroto sedang lagi investigasi atau sedang lagi mau mau apa namanya? Mau menjelaskan Jelaskan kayak proses pada saat dia lagi menolong si Vina dan Eki Kang. iya. Jadi kita bisa lihat gambarnya itu dia posisinya ada di tengah jalan ya Kang ya, bukan di pinggir jalan seperti yang diberitakan dalam BAP Kang. Nah kejadian di persis sebelah kiri itu Kang. Ya. Nah ini nih di persis di tengah-tengah pembatas ini nih Kang. Iya, berarti beda jauh nih, agak jauh lagi berarti ya dari jembatannya. Ya, beda jauh gitu loh. Jadi gini Kang, kalau misalkan dari TKP kejadiannya saja tidak sesuai, apakah kita harus meyakini juga bahwasannya dari tersangka-tersangka atau dari kesaksian-kesaksian yang saat itu ada di pengadilan maupun yang tidak hadir, bisa kita yakini juga? Meragukan Kan? Istilah kasarnya dari TKP-nya aja fiktif. Berarti bisa jadi alur ceritanya juga. Alur cerita, saksi-saksi yang memberatkan terduga juga meragukan Kan? Gitu loh. Jadi kita gimana ya? Mau runtutinnya juga jadi bingung. Iya. Semakin Karena banyak tidak kesesuaian gitu loh. nggak sesuai. Pertama dari itu memang ini kayaknya udah mulai keungkap kebenarannya dikit-dikit ya. Ya. Udah mulai. Mudah-mudahan di babak baru ini yang belum babak baru tuh benar-benar diperiksa dari awal lagi. Dari saksi pertama yang itu benar-benar secara terang-terangan ya terbuka. Benar. Kebenaran. Dan ternyata kan kita dapat informasi bahwasannya ayah Eki yang
pertama kali ke TKP. Oh, Jadi maksudnya dari setelah Pak Suroto itu Ayah Eki lah yang akhirnya datang ke TKP, Kang. oh jadi si Pak Suroto tuh pas nemuin si Vina, dia tuh nelpon polisi berarti ya? Ya, Nelpon ngubungin bantuan lah ya. ya. Datang polisi itu. Itu loh, Kang. Jadi di sini kita bisa lihat gambarnya, teman-teman. Di sini kan dijelaskan bahwa Pak Rudiana ke TKP bersama rekannya menunjukkan foto motor anaknya kepada saudara Aep dan saudara Dede. Rudiana meninggalkan nomor telepon. Aep telepon Rudiana 2 jam kemudian. Memberitahukan sekelompok anak muda yang ribut-ribut pada malam kejadian sedang di lokasi SMP Negeri 11 Kota Cirebon. Nah, si Aep inilah yang meragukan sebenarnya. Iya. Karena saksi tersebut kan tidak pernah dihadirkan di pengadilan kan? Iya betul. Hanya berdasarkan Kesaksian Aep. hanya bisa berdasarkan not lah. memo lah, Memo, ya. kasarnya, memo dari kesaksian. Dan banyak kejanggalan memang yang diberikan oleh Aep. Kesaksian-kesaksian dia itu tuh banyak kejanggalan, Kang. Bahkan Kang Didi aja saat menemui dia untuk mewawancari dia, Kang Didi aja menyatakan bahwasannya Kang Didi mulai menemukan bukti Aep berbohong. Berarti udah ada kejanggalan dari Kejanggalan. Gitu loh. Bahkan Kang Didi sendiri aja sampai merekonstruksi lagi kan, kalau nggak salah Kang Didi itu kan nyampe ke tempat Saka. Cuma saat itu Saka lagi ada di rumah Bu Titin kalau nggak salah itu informasi. Pengacaranya. Ya. Nah, akhirnya Kang Didi ketemulah ke beberapa saudara atau mungkin rekan-rekannya di situ, dan mereka itu akhirnya saat itu ya menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Iya. Bukan kejadian si Vina dan Nicky, tapi kejadian si Saka ini lagi ngapain pada saat kejadian gitu loh. Ada di mana? Dan Saka itu katanya adanya posisinya persis di tempat Kang Didi datang itu. Mereka lagi nongkrong. Ada motor salah satu temannya itu mogok, dibawa ke bengkel. Nah, mendekati jembatan flyover di tempat kejadian TKP, si Saka ini dan teman-temannya ini takut karena ada polisi katanya. Oh iya. Ya kan, ada polisi, takut karena mereka nggak pakai helm, mungkin nggak pakai surat-surat ya. Berhenti di situ, akhirnya manuver ke jalan lain sampai akhirnya ke bengkel tersebut. Dan saat dikonfirmasi ke bengkel tersebut, katanya benar mereka emang datang untuk membutuhkan motor. Berarti apa yang disampaikan pada saat BAP-nya Saka itu tidak sesuai dong. Sakanya ada di mana? Kejadiannya ada di mana? Nah, akhirnya balik lagi ke si Aep. Si Aep ini kan katanya kan emang lagi didatangi sama Ayah Eki. Gitu kan? Aep datang sama Ayah Eki beserta si Dede. Iya. Untuk memberikan keterangan palsu nih indikasinya. Ya kan? Makanya kemarin itu banyak pakar-pakar hukum, praktisi hukum ataupun pengacara-pengacara yang membela para korban menekan kepada Kapolri atau Kapolda untuk melakukan pemeriksaan kepada ayahnya Eki. Oh, Eki, oke. Karena menurut mereka ayah Eki itulah yang lebih tahu. Ayah Eki inilah yang membentuk skenario. Dugaannya seperti itu. Oh gitu. Iya, gitu loh. Makanya atau ada kemungkinan ayahnya Eki tersesat dengan kesaksiannya si Aep nggak? Justru menurut pengakuan, bukan menurut pengakuan ya, tapi menurut dugaan sementara ini si Aep ini justru disetting. Oh, Aep yang disetting. Aep yang disetting. Balik, oke. Karena kan si Rudiana, ceritanya kan Rudiana ini yang nyamperin si Aep nih sama si Dede. Terus nunjukin foto segala macam gitu kan. Terus ditinggalin nomor telepon, terus dia pulang tuh ceritanya kan itu. Atau dia pergi lagi 2 jam kemudian dia telepon sama si Aep. Itu skenarionya. Oke. Ya. Ya kan? Nah, kalau indikasi emang Aep berbohong, terus motivasinya Aep itu apa? Iya, berarti betul. bisa jadi Aep tersangka dong. Iya. Kan gitu. Kalau Aep tidak tersangka, lalu apa? Buat apa ya, sih berarti ngebohong ya? Emang sudah jadi skenario. Iya. Akhirnya jadi teka-tekinya yang lebih besar lagi kan, Kang? Untuk apa seorang ayah dari korban menskenariokan kematian anaknya? Iya, betul sih. Kan jadi timbul pertanyaan tuh.
pertanyaan besar malah. Iya kan? Anaknya lagi kan? Anak ya kan? Gitu. Harusnya diungkap. Kenapa malah dibikin skenario? Iya. Ada apa kan gitu loh kasarnya. Dan informasinya katanya sih si Pak Rudiana sudah diperiksa. Gitu loh. Karena sih propam ya. Ya mungkin maybe ya. Itu untuk hasilnya sendiri sih emang belum diberitahukan kepada masyarakat atau media. Belum ada konferensi pers lah istilahnya. Jadi belum ada pemberitahuan lebih lanjut gitu. Nah, ada info yang kita dapat, Ibtu Rudiana sempat didatangi oleh salah satu reporter. Iya. Dan diminta untuk memberikan keterangan gitu. Cuman saat itu Ayah Eki memberikan alasan bahwasannya dia belum siap karena masih terguncang lah istilahnya dengan kejadian itu. Gitu loh Kang. Kita coba saksikan videonya ya. Kronologi dari Pak Rudiana langsung berkaitan dengan kasus Vina sama Eki, Pak. Gini, mohon maaf ya, pura-pura saya terima wawancara karena memang sementara saya pengen tenang dulu. Siap. Ya, tapi nanti ke depan pasti kita ada. Gitu ya. Iya, karena memang saya belum stabil nih. Siap. Kami paham. Ya. Nanti ke depan pasti saya minta kontaknya aja. Oh ya, saya kebetulan tadi hubungi Pak Rudiana tapi centang, Pak. Nanti saya minta ulang kontaknya aja ya. Boleh alamat ya. Terus sama ini, Itu Pak. ya. Kebetulan kan beredar informasi juga, ini konfirmasi aja, Pak. Informasi kalau ternyata 7 orang ini penangkapan di bawah Pak Rudiana, betul ya, Pak ya? Makanya mungkin nanti saja ya, Mbak ya. Punten. Karena memang hal ini tetap kita koordinasi ke pimpinan, bukan saya tidak mau. Mampu dah bisa ya. Saya sementara pengen tenang dulu biar pasti nanti ke depan saya menyampaikan. Oke. Soalnya itu yang beredar takutnya liar juga kan ya, Iya, Pak, di betul. Nanti masyarakat. saya minta mohon media juga pasti. Siap, Boleh? Pak Rudiana. Ya, Siap, Pak. ya. Gimana tanggapan Akang? Pada saat ditanyakan masalah penangkapan dilakukan oleh Ayah Eki, dia tidak berani berkomentar sedikit pun. Dan emang dia seperti kayak defense. Ya, nggak mau buka suara lah intinya gitu. Iya, kelihatan kalau dari video. Kalau bicara dia, aku potong dulu ya. Kalau bicara dia bilang dia masih pengen tenang segala macam, 8 tahun loh. Apa yang direnungi kan gitu loh. Harusnya dia senang kan selama 8 tahun, mungkin dia tidak stabil segala macam. Pada saat media ini mencuat masalah kasus Vina ini, akhirnya kan dibongkar lagi nih. Iya. Harusnya siap gak siap kan? Kalau memang dia pengen ngungkapin yang sebenar-benarnya gitu loh. Iya. Nah, akhirnya kita kan jadi tanya-tanya lagi nih berkaitan dengan si Aib dan si Dede tadi. Sampai sekarang ini nggak ada keterangan Aib sama Dede nih, nggak ada ya? Belum ada. Aib sama Dede ini nggak ada. Apalagi Dede, katanya Dede sempat dicoba didatangi sama media juga, tapi tidak ada di tempat katanya. Nah, informasi terbaru kita dengar kan katanya Peggy habis tes psikologis. Iya. Ya kan? Kita coba pikir pakai nalar sederhana dulu Kang ya. Selain si Peggy, ternyata orang tuanya juga mau dites psikologis. Dengan alasan katanya hasil tim psikologi forensik akan berguna dan digunakan tidak hanya untuk penyidikan. Itu berdasarkan penjelasan Polda Jabar. Iya. Sekarang relevan nggak? Dianggaplah Peggy ini terduga nih. Iya. Terduga yang melakukan kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Dia lagi di tes psikologis. Ya kan? Terus kenapa orang tua juga mesti di tes psikologis? Mungkin gini. Kenapa orang tua ini tes psikologis? Mungkin kesaksian orang tuanya juga bakal jadi yang memberatkan atau membantu Peggy. Tapi kalau gua rasa kayaknya menurut gua ya Kang, agak kurang relevan sih sebenarnya. Iya. Menurut gua pribadi loh. Iya, alasannya? Karena kan sederhana gini Kang, kalau emang menurut ini andaikan aja ya. Iya. Akan mengatakan tadi bahwasannya bisa jadi hasil dari tes psikologisnya si ibu dan si ayahnya Peggy ini itu dilakukan, bisa jadi menyimpulkan si Peggy ini berbohong apa tidak. Iya. Gitu menurut Akang gitu kan. Pertanyaan cuma satu. Kalau emang misalkan harus seperti itu, kenapa tidak saksi-saksi yang lain saja juga dites psikologis? Udah pasti harus tes psikologis juga. Harusnya kan, tapi kan Harusnya. tidak. Nyatanya saat ini belum ya.
kenapa seperti kayak tidak sekalian si Mel yang nggak jelas itu berikan informasi gitu iya. kan. Terus siapa? Si Aep, Dede hilang lah, nggak tahu kemana itu, belum ketemu itu. Iya. Kenapa nggak mereka juga dipanggil? Bahkan mereka pada saat menjadikan saksi aja tidak dihadirkan. Iya. Kan mind blowing banget kan. Iya betul sih. Maksudnya nggak masuk nalar di kita gitu loh Kang. Gitu loh. Apalagi Aep nih saksi pertama yang dimintai keterangan sama bapaknya Iki ya. Ya. Kenapa tidak dites psikologi juga sekalian? Maksudnya tes kebohongan segala. Gitu kan. Si Peggy kan mau dites kebohongan. Lagi mau menjalani tes kebohongan nih. Oh lagi. Habis tes psikologis dia mau tes kebohongan. Iya betul. Iya emang ada. Terus kenapa nggak sekalian maksud gua gitu loh Kang? Iya. Benar nggak? Betul. Nah orang tuanya Peggy ini menurut info kita dapat Peggy ini dia menjalani tes psikologis. Oh tapi Dia kooperatif. Bagus. Dia menjalani gitu loh. Dia diminta untuk menggambar dan jawab persoalan pribadi. Yang pasti itu mereka lebih tahu lah di dalam ngapain itu loh. Karena kan emang tidak dibuka di media juga kan. Iya. Tesnya seperti apa gitu loh. Mungkin yang pernah yang tahu gitu loh. Tapi kalau Ibu Kartini dia menolak jalani tes psikologis forensik. Tolak. Dia menolak. Tidak mau menjalani. Gitu. Dan kuasa hukum dari Peggy juga sebetulnya keberatan. Alasannya? Ya alasannya tadi, maksudnya kalau emang tidak relevan pertama, kalau emang dipaksakan untuk relevan, ya harusnya semuanya yang berkaitan di tes psikologisnya sekalian gitu loh. Maksudnya jangan ada kenapa? ketimpangan ya. Iya, jadi seolah-olah Peggy ini emang harus dipaksakan untuk jadi kambing hitam, harus dia jadi. gitu loh. Jadi kejanggalan sedikit saja yang ada si Peggy ini itu benar-benar dicecer habis untuk dijadikan dia sebagai tersangka gitu loh. Jadi kalau kita bicara Pancasila dari sila 1 sampai sila kelima itu tidak ada di dalam diri Peggy, bahkan tersangka-tersangka yang di dalam itu gitu tuh. Buktinya kesaksian dari si Liga Akbar, si Saka, Liga Akbar yang akhirnya coba untuk bersuara, terus saksi si Okta, si Udin gitu loh. Sebetulnya kan sudah mengkerucut kan, maksudnya bukan mengkerucut sih, maksudnya meskipun puzzle-nya masih berantakan, tapi sebenarnya kita sudah tahu nih puzzle yang benar ini yang mana nih, tinggal kita comot-comotin yang benernya, baru kita satuin jadi satu kerangka. Gitu. Kemarin kan kayak contohnya puzzle ini gambar A, gambar B, bentuknya puzzle nih, diacak-acak, tapi ternyata ini kayak digado-gado gitu loh Kang. Oke. Mungkin gini, sorry gue potong. Menurut bukti kesaksian itu udah cukup membuktikan, tinggal mensinkronin mungkin dengan barang bukti ya, barang yang berupa barang atau gimana. Mungkin itu polisi lagi nunggu itu. Kalau untuk kesaksian kayaknya dari si Liga aja udah jelas ya, maksudnya kesaksiannya memang fiktif, nggak sesuai itu. Meskipun akhirnya kita jadi multi tafsir juga, karena kan ya mau gimana ya, namanya dia awalnya sudah mengatakan seperti itu, terus tiba-tiba dia meralat semuanya, otomatis orang akan senang dengan kebenaran, tapi orang pasti nggak akan bisa langsung menerima gitu aja. Gitu loh. Terus bagaimana dengan kesaksian dia yang sebelumnya kan gitu. Itu yang jadi pro kontra sebenarnya kan. Meskipun kita sangat senang sekali si Liga Akbar ingin berkata jujur. Iya betul. Gitu loh. Karena untuk memperingan atau mempermudah dalam menuntaskan kasus ini sebenarnya kan Kang. Iya. Anggaplah nih kita berbicara Nurani nih. Gue tuh punya kekhawatiran yang cukup besar Kang sebenarnya. Apa tuh? Jadi gini, ini sebetulnya sih gue yakin banyak teman-teman yang juga kayaknya udah mulai ngeh gitu loh. Maksudnya yang kita takutkan adalah ini kan kayaknya seolah-olah kan mereka oknum ini kan memaksakan skenario yang dibuat, ya kan, bersikeras dengan keadaan sekarang ini gitu loh rasanya. Yang gue takutkan adalah takutnya kalau kasus ini tiba-tiba nanti jadi adem lagi, gimana nasib mereka yang di dalam itu, termasuk si Peggy yang sedang ditahan sampai sekarang ini. Itu yang gue takutkan, yang gue khawatirkan hanya itu kan sebenarnya kan. Makanya kalau sampai adem gitu ya. Makanya kita sebetulnya membantu
selain membuat konten ya, Iya. kita nggak munafik itu maksudnya. Selain membuat konten, kita juga ingin terus up terus seperti kita janji kita di awal. Kita ingin up terus sampai kelar masalah ini. Gitu loh. Jadi jangan sampai adem, karena kalau sampai adem bahaya, karena emang yang dimau sama mereka tuh begitu. Kalau adem hilang lagi nanti kayak yang tahun 2016. Soalnya kasus ini agak apa ya, alot udah gitu, ngeri sedap. Ngeri Iya. sedap juga. Sampai kan dulu kan kalau ada kasus kan banyak peramal ya, ngeramal-ngeramal. Si pelakunya pakai baju hitam nih, kepalanya botak nih, kayak gitu kan. Sekarang peramal nggak berani. Nggak berani meramal. Nggak berani. Nggak Ada berani- sih, cuman nggak berani angkat bicara. angkat bicara tetap, tapi kayak ada video nih Pak nih. Oke, gimana? Yang lagi viral Cirebon soalnya masih abu-abu gitu kejelasannya. No, kasus Vina adalah tindakan kriminalitas yang sangat memilukan. Mbak turut prihatin, semoga almarhumah diterima di sisi Allah, amin. Kalau menurut Mbak Mijan, kasus Vina nggak perlu diterawang, nggak perlu diramal. Tapi kalau mau, saran ya, silahkan interogasi pelaku yang tertangkap secara mendalam. Nanti akan ketemu dengan benang merahnya. Sebab ini kasus lama dan terangkat kembali gara-gara film yang viral. Kalau secara spiritual, secara supranatural, siapapun Anda, ya pelaku pembunuhan, walaupun kamu belum ketemu, tapi hidupmu nggak akan tenang sampai nanti kamu ketemu dengan ajal. Iya. Jadi emang bener, pasti nggak bakal tenang lah Ya. Dan kalau gua lihat tadi Mbak Mijan ya, Mbak Mijan. Mbak Mijan mengatakan juga yang gua tangkap dia tidak menggunakan sisi supranatural apa? Sisi supernaturalnya. Ya benar ya, Iya. sisi supernaturalnya gitu loh. Yang gua baca ini dia hanya mencoba untuk berpikir secara logik, menyampaikannya secara logik juga. Iya. Gitu loh. Karena dalam kepolisian kan juga selalu ditekankan SCI. SCI. Artinya kan Scientific Crime Investigation. nah, itu artinya. Kejunya mau habis nih kok. Udah mulai mau Iya. itu lagi. Iya. Mau Rasa kejunya udah hilang nih di otak nih. Udah agak hilang gitu. Udah ya. hilang. Udah agak kayak dodol gitu ya. Iya. Udah agak susah nih ya. Iya. Itu sering-sering kerok kan pakai koin. Dikerok masuk angin gitu lidah. Jadi lebih ke logikanya aja ya. Iya, lebih ke logikanya. Kalau tadi kan bahasa dia kan nggak bawa-bawa kemana-mana, karena dia bilang nggak perlu diterawang, nggak perlu diinin kan. Iya. Yang penting interogasi secara mendalam kepada pelaku Sama saksi. sama saksi. Nah, permasalahannya, nih sorry ya, yang masih jadi pertanyaan kan, pelaku ini kalau mau diinterogasi secara mendalam lagi juga bingung kan. Nggak bisa. Maksudnya indikasinya kan dari saksi-saksi yang sudah di luar ini, yang berani bersumpah, yang berani istilah kasarnya berani terima resiko lah ya, dengan kesaksian dia itu kan mengatakan yang di dalam itu bukan pelakunya. Iya. Jadi kalau bicara diinterogasi lagi, apa yang mau diinterogasi kan bingung gitu loh. Sebenarnya itu. Ya memang kuncinya tuh bapaknya Eki udah. Iya, makanya bapaknya Eki harus segera diperiksa, dicari kebenarannya seperti apa, kenapa dia bungkam atas kematian anaknya sendiri. Itu akhirnya jadi buah pertanyaan lagi buat kita semua. Iya. Menjadi tanda tanya besar lagi buat kita semua. Dan emang berat. Kasus ini diungkapnya emang berat banget kan. Karena bukan melibatkan orang-orang biasa masalahnya ini gitu loh. Orang-orang yang punya power. Kita pernah katakan banyak. Kita udah sering ngomong kok di video-video kita sebelumnya. Iya. Kasus ini berat karena dipegang sama orang-orang yang punya power. Gitu loh. Jadi ya, kita cuma berharap kasus ini nggak adem sebelum selesai. Iya. Kalau selesai ya sudah. Tapi dengan keadilan ya, jangan dipaksa selesai. Kalau dipaksa selesai berarti yang tidak bersalah tetap mendekam seumur hidup dong. Iya. Kan itu yang kita perjuangkan kan saat Iya, ini betul, kan. betul. Teman-teman semua kan lagi perjuangin itu semua. Yang nggak bersalah cepet dikeluarin gitu. Terus Ya. yang bersalah cepet ditangkap gitu kan. Ya. Gitu loh. Teman-teman praktisi hukum, pakar hukum, bahkan pengacara-pengacara dari para korban semua juga lagi memperjuangkan itu sebenarnya. Iya. Gitu. Oke Kang, Oke kok. cukup sekian untuk hari ini. Mm-mm. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah nonton konten-konten kita, yang sudah bantu support kita juga. Terus kawal masalah Vina dan Eki sampai tuntas. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Kokang Journey bagi kalian yang suka konten-konten kita. Oke, saya Akang. Saya Koko. Kita pamit undur diri. Sampai ketemu di
konten-konten kita selanjutnya. Bye bye.